Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Al-A'raf ayat 184. Ini merupakan sebuah kajian logis, sehingga dibutuhkan akal sehat untuk dapat menyimak video ini. Bagi yang tak punya otak, dilarang keras menonton video ini. Surah Al-A'raf, surah yang ketujuh dalam kitab Al-Quran, masuk dalam kelompok surah Makiyah, surah atau wahyu Allah yang turun di Mekah. Kalau kita membuka Al-Quran surah Al-A'raf ayat 184, maka kita akan membaca kalimat Allah sebagai berikut. Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka tidak gila? Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Umat Islam sangat meyakini apa yang tertulis ini merupakan wahyu Allah. Ya. Dengan kata lain, dua kalimat ini merupakan kata-kata Allah yang waktu itu diucapkan Allah kepada Muhammad. Jadi, konteks seluruh wahyu Allah dalam Al-Quran adalah Allah berbicara dan Muhammad mendengar. Karena apa? Karena hanya Muhammad sebagai penerima wahyu. Ya, nah, jadi dua kalimat ini itu diucapkan oleh Allah dan Muhammad mendengar, lalu Muhammad mendiktekan kepada pengikutnya untuk dituliskan. Ya, nah, karena Allah sudah menyatakan bahwa wahyunya itu jelas dan mudah, maka dengan sangat mudah ulama Islam pun menafsirkan wahyu Allah ini. Ya. Umumnya ulama Islam menafsirkan bahwa wahyu Allah ini hendak mengatakan bahwa Muhammad tidak gila. Muhammad cuma pemberi peringatan. Ya, iya, ini tafsiran atas wahyu Allah dalam surah Al-A'raf ayat 184. Muhammad tidak gila, Muhammad cuma pemberi peringatan. Nah, menjadi pertanyaan, benarkah tafsiran ini? Ya. Kalau kita menggunakan nalar akal sehat, ya, dengan alat bantu ilmu bahasa, maka tafsiran ini rasanya aneh. Kenapa aneh? Ya, konteks tadi Allah berbicara kepada Muhammad. Ya. Kata Muhammad ini ditafsirkan dengan teman mereka dan juga kata dia. Nah, jadi teman yang dimaksud dengan teman mereka itu adalah Muhammad. Dia itu adalah Muhammad. Padahal konteks turunnya wahyu Allah ini adalah Allah sedang berbicara kepada Muhammad. Muhammad adalah lawan bicara Allah. Bagaimana mungkin ya Allah berbicara kepada Muhammad, lalu teman mereka dan dia itu ditafsirkan sebagai Muhammad, padahal Muhammad adalah lawan bicara Allah. Dia atau teman mereka itu merujuk kepada sosok lain selain Allah dan Muhammad. Ya. Kalau yang dimaksud Allah itu sungguh Muhammad, seharusnya waktu itu Allah berkata, dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa engkau tidak gila, engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Seharusnya begitu. Tapi kan faktanya tidak. Nah, dari sinilah tampak tafsiran ulama itu agak nyimpang. Ya. Nah, kita akan melihat catatan akhir. Jadi selain soal tafsiran para ulama, kita juga dapat mempertanyakan ya, siapa yang dimaksud dengan kata mereka dalam ayat tadi. Ya.
mereka apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka, nah, siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Secara linguistik, kata mereka ini adalah masuk kategori kata ganti orang, ya, kata ganti orang. Yang dalam penggunaannya kata ini merujuk kepada kata sebelumnya, ya. Nah, oleh karena itulah kita akan mencari kata sebelumnya yang menjelaskan kata mereka ini. Dan pencarian kita itu jatuh pada ayat ke-182. Ya, di sana dikatakan orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Jadi, yang dimaksud dengan mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam ayat 183, orang-orang ini akan menuju kepada kebinasaan. Ya. Nah, tetapi menjadi pertanyaan lanjut itu ya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini? Apakah orang Arab jahiliyah? Apakah orang Yahudi? Apakah orang Nasrani? Apakah orang Hindu? Apakah orang Zoroaster? Tidaklah jelas. Ya. Dan pertanyaan lanjut, apakah memang Muhammad bersahabat dengan orang-orang ini? Karena di beberapa wahyu Allah, Allah justru melarang orang bekerja sama dengan orang-orang yang mendustakan ayatnya, yang masuk dalam kategori orang kafir. Ini mau menunjukkan ketidakjelasan wahyu Allah ini. Ya. Selain itu juga, kalau kita melihat dan membandingkan ya ketiga ayat ini, ya, ayat 182, 83, dan 84, maka bisa dikatakan ayat 184 itu tidak mempunyai korelasi yang jelas ya dan sinkron dengan ayat 182 dan 83. Kalau ayat 82 dengan 83 itu jelas. Ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dalam 182 itu akan menuju kepada kebinasaan ayat 183. Tetapi ketika dikaitkan dengan 184 sama sekali tidak punya kaitan yang jelas dan sinkron. Nah, dari pemaparan kita ini kita sampai pada kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama dapat dikatakan bahwa tafsiran ulama bahwa Muhammad tidak gila dan Muhammad cuma pemberi peringatan itu jelas-jelas keliru dan salah. Ya. Karena tidak sesuai dengan konteks turunnya wahyu. Ya. Nah, karena tafsirannya itu keliru dan salah, maka bisa dikatakan tafsiran ulama ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Selain itu juga haruslah dikatakan bahwa wahyu Allah tidak jelas dan membingungkan. Ya. Kesimpulan yang pertama, kedua, dan ketiga ini kalau mengandaikan bahwa surah Al-A'raf ayat 184 ini merupakan wahyu Allah. Tetapi kalau kita telaah dengan nalar akal sehat, maka kita harus mengatakan bahwa itu bukanlah wahyu Allah. Dan karena bukan wahyu Allah, maka kesimpulan akhirnya surah Al-A'raf ayat 184 merupakan hasil rekayasa Muhammad. Muhammad hendak mengatakan dirinya bukan orang gila, dirinya hanya sebagai pemberi peringatan. Lalu apa yang dikatakan Muhammad ini diletakkan di mulut Allah sehingga seolah-olah Allah lah yang mengatakan itu. Demikianlah kajian logis kita atas surah Al-A'raf ayat 184. Semoga kajian ini mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.